Perayaan Natal setiap 25 Desember merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh sejumlah umat Kristiani. Ya, selain menjadi momen spiritual untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, perayaan Natal juga merupakan sebuah momentum di saat semua orang membuka sebuah harapan dan doa yang baru untuk 1 tahun ke depan. Tak ayal, Natal menjadi momen bahagia dan sukacita untuk setiap umat Kristiani. Kendati demikian, momen Natal hari ini pun dimaknai beragam oleh sederet selebritis tanah air, terlebih mengenai lika-liku perjalanan di hidupnya yang telah melewati beragam peristiwa tak terlupakan, seperti Kiki Fatmala yang dinyatakan sembuh dari kanker stadium 4, hingga Denny Sumargo yang mendapatkan penghargaan atas karya-karyanya. Dan beginilah makna Natal yang dirasakan oleh Kiki Fatmala dan Denny Sumargo serta sederet selebriti lainnya dalam memperingati damai sukacita Natal di tahun ini. Beda sekali karena tahun sebelumnya aku nggak terlalu merayakan Natal karena pada tahun lalu aku lagi sakit kan. Aku tahun lalu tuh lagi sakit, jadi aku bener-bener nggak bisa decoration pohon Natal. Aku lagi tahun lalu tuh bulan November 2021 ya, itu aku sedang dapat pencobaan sakit. Iya, tahun lalu aku masih inget ya, tahun lalu tuh bulan November aku divonis aku sakit cancer stadium 4. Itu gejalanya nggak ada sama sekali. Biasanya orang cancer itu, apalagi aku waktu itu cancer paru-paru stadium 4, biasanya orang kalau cancer paru-paru itu gejalanya batuk, terus keluar darah batuknya. Tapi aku tuh nggak ngalamin batuk, keluar darah atau sakit gitu. Aku nggak ngalamin. Aku masih olahraga, aku masih melakukan kegiatan seperti biasa ya. Aku tahu kalau aku sakit itu karena aku selalu setiap tahun melakukan namanya general check up. Ya, general check up tahun itu aku tuh biasanya aku general check up ya puji Tuhan nggak ada, semua sehat gitu. Pas dicek cancer markernya ternyata aku ada mengidap cancer. Lebih lanjut lagi setelah CT scan, setelah MRI, setelah PET scan apa semua ternyata aku divonis sama dokter aku mengidap cancer dan sudah stadium 4. Dan aku bersyukur puji Tuhan aku sekarang sudah sembuh. Kalau aku bisa merayakan hari Natal sekarang ini itu karena kebaikan Tuhan. Ya sekarang aku bisa ada di sini, aku bisa duduk di sini, bisa merayakan Natal bersama keluarga dan teman, itu karena kebaikan Tuhan. Aku memaknainya sebagai tahun yang aku berproses belajar banyak, terutama hal-hal baru. Di tahun 2022 ini aku banyak sekali dapat hal-hal baru juga gitu, dapat penghargaan yang aku belum pernah dapat. Aku mengalami proses di mana aku sekarang jadi content creator juga dan diterima. Itu buat aku satu pengalaman yang belum pernah aku rasain sih. Terus mengalami masa-masa sulit dengan keguguran istri, keguguran 2 kali, di mana aku harus belajar untuk melewati kondisi itu. Seperti apa aku harus bersikap sebagai suami, terus dengerin curhatan temen yang bermasalah ya, sering sekali sekarang terjadi ya, dan itu akan jadi suatu hal yang baru juga. Dan yang terakhir sih sebenarnya aku banyak sekali sekarang mencoba hal baru gitu, yang biasanya aku nggak berani untuk ngambil kerjaan host atau bersketsa. Sekarang sedikit-sedikit aku udah coba, walaupun aku takut gitu loh, takut sampai orang nggak suka gitu. Nah itulah hal-hal yang baru sih banyaknya 2022. Wah, 2022 sih tahun yang luar biasa sekali ya. Begitu banyak berkat dan kesempatan, kepercayaan. Banyak bersyukur banget dengan perjalanan di 2022 dan semoga nanti 2023 semakin baik lagi. Iya, Natal kan bagaimana kita memperingati proses kelahiran ya, pembaruan iman gitu. Jadi
bagaimana kita bukan hanya terlahir tapi juga bertumbuh lagi gitu kan, bertumbuh jadi lebih baik lagi, itu sih semangat Natalnya, bukan cuma pas Natal aja gitu, tapi jadi bagian dari keseharian juga gitu, semangat untuk bisa terus berproses menjadi manusia yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Hai, saya Kiki Fatmala. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Thank you. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua pemirsa di rumah. Saya doakan damai Natal dan kesejahteraan ya buat kalian di 2023. Rezekimu, kesehatanmu, ya, kesenangan jiwamu, ya, aksesmu dan semua hal-hal baik untukmu ya 2023 ya. Amin. Terlepas dari makna Natal yang dirasakan para selebritis di tahun ini, bulan Desember ini juga menjadi bulan yang amat sangat spesial bagi pasangan selebriti Felicia Angelista dan Caesar Hito. Pasalnya, mereka baru saja dikaruniai anak kedua pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 lalu. Feli dan Hito menyebutkan jika kehadiran putrinya itu menjadi kado Natal terindah di tahun ini. Seperti diketahui, keduanya telah dikaruniai anak pertama bernama Graziella Bible Immanuela. Dan kini kehadiran Zevanya Granat Immanuela seakan semakin melengkapi kebahagiaan Feli dan Hito. Lantas, seperti apakah rasa kebahagiaan Feli dan Hito dalam menyambut kehadiran anak kedua mereka di tengah sukacita Natal di tahun 2022 ini? Biasa banget 2022 benar-benar tahun tahun percepatan dan perlipat gandaan gitu loh. Maksudnya kayak nggak berasa semuanya berjalannya cepet banget. Dan banyak harapan yang tercapai di 2022 juga. Iya, bahkan yang nggak dipikirkan di tahun 2022 tuh maksudnya bisa terjadi dan tercapai gitu. Jadi tahun 2022 benar tahun yang penuh berkat, tahun yang benar penuh sukacita. Pokoknya bahagia banget bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Kado terindah banget. Puji Tuhan banget waktu tahun lalu ngerayain Natal pertama sebagai suami istri, ternyata udah ada Bible ya kan. Terus sekarang Natal yang kedua lagi ternyata udah ada Zevanya. Jadi kayak benar-benar penuh berkat, benar sukacita banget. Udah lah, komplit lah, bahagia banget kita. Bahagia banget lah. Bible benar-benar nggak cemburu sama sekali. Dia benar-benar yang kayak sayang. Malah kayak kalau aku lagi gendong dia malah kayak ada adik gitu, kayak kaget-kaget gitu, dia megang lebih kayak ada adik gitu-gitu. Terus udah gitu lebih ke kalau tengah malamnya sih kayaknya ya. Jadi kalau tengah malamnya Zevanya lagi nyusu, terus udah gitu lagi aku gendong, terus Bible juga kebangun, Bible juga nemplok gitu di sini aku. Jadi aku bingung gitu kayak aduh gimana. Jadi nanti akhirnya gantian ya kan, ntar Hito sama Bible aku sama Zevanya, atau enggak ntar aku sama Bible Hito sama Zevanya gitu. Jadi kayak ngebagi gitu sih, cuma nggak ada yang kayak Bible maksa harus sama aku atau harus sama Hito. Dia cuma kayak minta attention dari salah satu dari kita aja. Dia tahu kayak harus berbagi gitu. Soalnya kemarin kan aku ngerayain ulang tahun Bible tuh tanggal 9 November, itu hari biasa, hari sekolah, maksudnya jatuhnya bukan hari libur ya, nggak di weekend pas kemarin itu. Terus aku mikir ngundang orang susah banget ya, emak bapaknya pada kerja, jadi anak-anaknya yang kecil-kecil nggak bisa datang. Terus aku mikir, wah kalau anak gue lahir Natal yang datang ulang tahun siapa ya? Pasti nggak ada gitu, karena semuanya lagi pada Natalan. Dan aku tuh tipikal ibu yang pengennya tuh kalau ngerayain maunya di hari H gitu, nggak mau yang kayak yaudahlah 1 minggu lagi atau gimana rayainnya. Jadi kayak yaudahlah biar ada perayaannya, ada banyak gitu. Saya rayain ulang tahunnya Bible, ulang tahun Zevanya, terus Natal, terus tahun baru. Jadi kayak lebih banyak perayaannya. Biasa banget 2022 benar-benar tahun tahun percepatan dan perlipat gandaan gitu loh. Maksudnya kayak nggak berasa semuanya berjalannya cepet banget. Dan banyak harapan yang tercapai di 2022 juga. Iya, bahkan yang nggak dipikirkan di tahun 2022 tuh maksudnya bisa terjadi dan tercapai gitu. Jadi tahun 2022 benar tahun yang penuh berkat, tahun yang benar penuh sukacita. Pokoknya bahagia banget bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik.
2023 belum ada gimana sih. Kalau aku kayak lebih fokus ke besarin anak-anakku. Terus udah gitu kalau misalnya ada rencana goals apalagi itu biasanya mengalir aja kayak seberjalannya waktu.